Ashabus Sabti adalah sebutan bagi umat terdahulu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Jika dari segi bahasa, ashabu berarti sahabat ataupun empunya. Sedangkan Sabti diambil dari nama hari yakni Sabtu yang diartikan memotong ataupun mengakhiri. Namun, jika berbicara dalam konteks sejarah, Ashabus Sabti mengarah kepada kaum yang dikutuk Allah menjadi kera. Mereka disebut dengan Ashabus Sabti lantaran kaum tersebut melakukan pelanggaran yang sangat dilarang oleh Allah yakni pada hari Sabtu. Menurut Imam Tafsir Ibnu Katsir, mereka adalah umat Nabi Musa yang tinggal di pesisir Laut Merah di dekat kota Ailah. Kota itu terletak antara Madian dan At-Tur ataupun El-Tor, di dekat Teluk Aqabah dan pesisir Laut Merah. Negeri ini sangat subur dengan tanaman kurma, dan hasil laut yang berupa ikan juga sangat melimpah. Kota ini merupakan batas pertama wilayah Hijaz. Penduduk di sana terdiri dari berbagai ras. Selain bertahan hidup dari hasil kebun kurma, sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan dan mereka hidup makmur di kota itu. Bagi orang-orang di sana, Allah mewajibkan agar menjadikan hari Sabtu sebagai satu hari untuk beribadah dalam sepekan sekali atas permintaan mereka sendiri. Pada awalnya, sebenarnya Allah mewajibkan kepada mereka untuk memuliakan hari Jumat, sama seperti umat muslim sekarang ini. Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ia telah menetapkan bahwa hari Jumat merupakan hari terbaik dalam seminggu. Namun apa yang terjadi? Kaum Yahudi justru berselisih faham dengan Allah seolah-olah mereka mengetahui semuanya. Mereka berpandangan jika Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari yang dimulai di hari Ahad dan berakhir di hari Jumat, maka di hari Sabtu ialah hari di mana Allah telah selesai mengerjakan semuanya. Itulah kenapa mereka kaum Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari yang istimewa, hari yang sempurna untuk melakukan peribadahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, hari ini yaitu hari Jumat ialah hari yang mereka orang-orang Yahudi perselisihkan dan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk berkomitmen dengan hari Jumat. Maka hari ini adalah milik kita. Hari esok ataupun hari Sabtu untuk orang-orang Yahudi dan esok lusanya yaitu hari Ahad untuk orang-orang Nasrani. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Penolakan orang Yahudi untuk menerima hari Jumat dan memilih hari Sabtu sebagai hari suci dan istimewa adalah bukti atas mental dan temperamental mereka yang tidak simpatik dalam merespon perintah Allah. Kaum Yahudi memang sudah biasa tumbuh dan berkembang dengan tabiat pembangkang dan sangat bisa mencari argumen untuk memperkuat alasan mereka. Padahal alasan itu hanyalah untuk menjadikan agama sesuai dengan kehendak mereka. Mereka hanya ingin mengobok-obok ajaran agama tanpa ingin bersungguh-sungguh padanya. Walaupun mereka menolak untuk memuliakan hari Jumat atas keinginan mereka, Allah tidak serta-merta memberi azab kepada mereka. Allah tetap memberi mereka kesempatan dan kesungguhan untuk bertobat atas kefasikan mereka sendiri. Lalu, setelah mereka memilih hari Sabtu untuk beribadah, akhirnya Allah menetapkan bagi mereka hari itu sebagai hari kemuliaan dan melarang mereka untuk pergi menangkap ikan pada hari tersebut. Syariat pada masa itu mewajibkan orang-orang Yahudi untuk menghormati hari Sabtu. Allah mengharamkan umat Nabi Musa alaihissalam itu untuk berkegiatan duniawi apapun pada hari itu. Mereka semata-mata diharuskan beribadah kepadanya dari pagi hingga terbenam matahari di hari Sabtu. Kemudian, mereka pun bekerja seperti biasanya di hari-hari selain Sabtu. Namun, sayangnya mereka harus bekerja keras bahkan hanya untuk sedikit ikan saja. Di hari selain hari Sabtu, jumlah ikan yang mereka dapat sangat sedikit jumlahnya dan mereka tidak puas dengan hasil yang sedikit itu. Allah hendak menguji kesabaran dan rasa syukur mereka atas permintaan mereka memilih hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah. Sebuah permintaan dari seseorang ataupun dari sebuah kaum tidak akan dianggap bersungguh-sungguh jika belum datang padanya sebuah ujian besar. Oleh karena itu, Allah lalu menguji keimanan mereka sebagai bentuk kasih sayangnya kepada setiap hamba-hambanya.
Dia pun menjadikan ikan-ikan berkumpul ramai di Teluk Aqabah tepat pada hari Sabtu. Pada masa itu, atas perintah Allah, ikan ditugaskan untuk menguji manusia. Ikan-ikan mendatangi bibir pantai dengan jumlah yang sangat besar. Hanya Allah yang tahu persisnya berapa jumlah ikan tersebut. Segala jenis ikan mengapung di atas permukaan air laut pada hari Sabtu dan kembali ke lautan dalam selain pada hari itu. Masya Allah, sungguh Allah Maha Kuasa. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, selain hidup dengan makmur di kota itu, sebenarnya kaum Bani Israel pada masa itu juga diberi Allah kecerdasan dalam berpikir. Namun, bukannya mereka gunakan sebagai alat untuk mencari bukti kekuasaan Allah. Sayangnya kecerdasan itu justru membuat mereka kebablasan. Mereka justru menggunakannya untuk membuat hilah ataupun tipu daya terhadap syariat agama mereka sendiri. Ketika mereka melihat ikan berbondong-bondong pada hari Sabtu, mereka mulai berfikir, adakah jalan untuk mengelabui syariat? Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah berpikir lama, sebagian dari mereka akhirnya menemukan cara dan mulai menjalankannya. Mereka sengaja tidak mencari ikan di hari Sabtu, namun di hari Jumat, Ashabus Sabti menggali lubang-lubang dan memasang perangkap-perangkap ikan di sana. Setelah itu, mereka hanya perlu beribadah sehari penuh pada hari Sabtu dan membiarkan perangkap itu di tempatnya sampai hari Ahad. Sudah barang tentu ikan-ikan akan masuk ke dalam lubang galian dan terperangkap dalam jaring-jaring. Lalu di hari Ahad, barulah mereka memanen ikan yang melimpah ruah tanpa ada kesusahan sedikit pun. Dengan hasil yang melimpah ruah ini, penduduk kota itu kemudian terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama ialah orang-orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Merekalah yang mewanti-wanti sesama agar selalu memuliakan hari Sabtu. Kelompok kedua ialah orang-orang yang masa bodoh dengan kefasikan orang-orang lainnya. Mereka lalu berkata kepada golongan pertama, "Mengapa kalian menasihati kaum yang akan Allah binasakan mereka?" Golongan pertama lalu menjawab, "Agar kami mempunyai alasan ataupun pelepas tanggung jawab kepada Rob kalian, dan supaya mereka bertakwa." Hal ini terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 164. Lalu golongan ketiga ialah orang-orang yang durhaka dengan melakukan tipu daya. Tanpa rasa malu apalagi rasa bersalah, mereka justru selalu berkata, "Kami tidak melanggar larangan Allah. Kami tidak bekerja di hari Sabtu." Waktu pun terus bergulir dan berjalan demikian cepat. Peringatan demi peringatan tidak juga dapat membuat pelaku kemungkaran insaf dan bertaubat. Malahan hasil yang melimpah menjadikan orang lain ikut bergabung dengan mereka. Keadaan ini terus berlangsung dan orang-orang durhaka menjadi mayoritas di tengah-tengah kota Ailah tersebut. Kepicikan sejumlah nelayan itu kian menjadi-jadi. Bahkan sebagian besar dari mereka semakin berani untuk bertindak ngawur. Ada pula yang dengan terang-terangan menebar jaring pada hari Sabtu pagi sehingga mendapatkan hasil jauh lebih banyak daripada biasanya. Kelompok kedua yang awalnya acuh tak acuh, sekarang malah mengapresiasi kelihayan para nelayan yang tetap bekerja pada hari Sabtu. Sampai detik ini, hari Sabtu tak lagi dimuliakan. Dikarenakan kota itu telah dipenuhi oleh orang-orang fasik, orang-orang saleh mulai meninggalkan kota setempat. Mereka merasa telah berbuat maksimal untuk mengingatkan para pembangkang agar segera meninggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah. "Kami tidak akan bermalam bersama kalian, tetapi keluar meninggalkan kota. Selama beberapa hari, kami akan tinggal di pinggiran kota," ujar seorang alim di kalangan mereka. Malam pun dilalui para hamba Allah dengan menginap di luar kota. Hingga keesokan hari, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Kota asal mereka tampak lebih sepi daripada biasanya. Tak ada keramaian ataupun aktivitas warga. Sejak pagi hari, tak satu pun warga yang keluar dari rumah mereka.
Mereka pun lalu mengutus salah seorang pria untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Memasuki kota, pria utusan tersebut tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kondisi kota dan desa sunyi senyap layaknya wilayah tak berpenghuni. Penasaran, ia pun mengetuk pintu rumah salah seorang warga, namun tak ada jawaban. Ia kemudian mengintip lewat jendela rumah. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat manusia yang telah berubah bentuk menjadi kera di dalam rumah tersebut. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia bahkan memeriksa sampai 10 rumah yang lain. Namun hasilnya sama. Kota yang dulu dihuni oleh orang-orang kini telah menjelma menjadi kota yang dihuni oleh para kera. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surah Al-A'raf ayat 165. Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Para ulama berbeda pendapat terkait siapa saja yang dikutuk Allah. Imam Tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa azab Allah Ta'ala itu dijatuhkan bukan hanya atas para Yahudi yang pembangkang dan melakukan tipu muslihat. Orang-orang yang bersikap masa bodoh atau berdiam diri terhadap kemaksiatan pun terkena azab yang sama. Mereka ikut menjelma menjadi kera yang hina. Adapun terkait kelanjutan kisah, yakni kemana kera-kera itu pergi, para ulama juga berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan, setelah menjelma menjadi kera, mereka mati begitu saja dan punah. Sebagian lagi mengatakan bahwa Allah mengembalikan lagi ke wujud semula. Meski demikian, hal yang pasti ialah kera tersebut tidak memiliki keturunan dan kera sekarang bukanlah kera yang dihasilkan dari manusia yang dikutuk pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitu banyak pendapat dari para ulama terkait kisah Ashabus Sabti. Namun terlepas dari itu semua, satu pelajaran yang sangat penting adalah jika Anda telah berdoa atau meminta sesuatu hal, maka bersungguh-sungguhlah untuk mewujudkan dan membuktikan kesungguhan Anda. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insya Allah.